Minasan, spoiler lengkap chapter 1128 One Piece telah rilis dengan judul RPG. Di mana pada spoiler kali ini, ternyata mereka semua berada di dalam diorama milik salah satu raksasa yang ukurannya lebih besar dari raksasa Elbaf yang kita kenal. Dan raksasa tersebut dianggap sebagai dewa matahari oleh penduduk diorama. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1128 One Piece, kita diperlihatkan semua kru topi jerami yang menggunakan kostum penyihir seperti seragam Hogwarts dan sedang menaiki sapu terbang bersama seekor naga besar. Chapter pun dimulai di kastil Big Stain, di mana Sanji menggendong Nami lalu melompat turun dari kastil bersama yang lainnya. Setibanya di bawah, mereka sadar jika seluruh kastil tersebut terbuat dari kepingan Lego dengan pohon Yggdrasil di tengahnya. Zoro pun menjelaskan bahwa ia terbangun di seberang kota, lalu mengikuti suara kebisingan di mana Luffy ternyata telah mengalahkan kelinci raksasa. Luffy kemudian memberitahu Usopp jika seharusnya Usopp bisa mengalahkan singa raksasa itu sendirian. Namun Usopp menjawab jika ia begitu panik karena di saat terbangun, seekor kucing raksasa telah bersiap memakannya. Usopp lalu berkata bahwa ini bukan Elbaf karena pakaian yang ia temukan berukuran normal. Sehingga mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan mencari orang agar bisa bertanya apa yang sedang terjadi. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pria berjanggut dengan ukuran manusia normal. Namun orang tersebut menunggangi belalang raksasa. Pria berjanggut itu pun mengetahui jika Luffy dan yang lainnya baru menginjakkan kaki di tanah para dewa. Ia lalu menjelaskan jika tempat ini adalah negara yang diperintah oleh dewa. Mulai dari dewa telinga, dewa paku, dan iskat atau si kucing yang menguasai istana. Pria berjanggut itu juga memberitahu mereka bahwa ada kejadian baru-baru ini di mana dewa telinga yang dibakar sampai mati di luar kota. Mendengar itu, Luffy pun langsung berkata bahwa salahku itu. Beruntungnya karena Usopp langsung menutup mulut Luffy Minasan. Di saat yang sama, Zoro, Sanji, dan Nami bersiul menatap arah lain untuk menyembunyikan bahwa mereka telah membunuh dewa telinga. Pria berjanggut memberitahu jika mereka lapar, mereka semua bisa datang ke kotanya untuk mendapatkan beberapa jatah makanan. Tapi mereka tidak bisa pergi ke sisi lain kastil. Luffy pun heran dan bertanya, kenapa? Pria berjanggut lalu menjelaskan bahwa kuil Dewa Matahari ada di sana dan dijaga oleh penjaga yang sangat ganas. Tak ada seorang pun yang pernah mendekati kuil, apalagi kembali untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Mendengar itu, Nami pun menegur pria berjanggut tersebut untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Namun raut wajah Luffy telah berubah menjadi ekspresi yang lucu. Karena penasaran, ia pun langsung berlari menuju kuil Dewa Matahari. Begitupun dengan Zoro yang tertarik ketika mengetahui ada penjaga yang ganas dan langsung mengejar Luffy. Membuat Sanji menegur Zoro karena selalu mengikuti Luffy. Ketika Luffy berlari, ia pun bertanya-tanya mengapa jalanannya tampak sangat panjang. Seluruh kerajaan bahkan begitu besar. Tiba-tiba Luffy menabrak sesuatu yang tidak terlihat dan menghancurkannya. Ternyata itu adalah cermin raksasa. Langit dan semua yang mereka lihat hanyalah pantulan cermin. Orang-orang yang berada di kota Lego sangat terkejut melihat langitnya retak di atas mereka. Kemudian Luffy pun melewati cermin tersebut lalu jatuh ke lantai. Setelah cermin itu pecah, terungkaplah bahwa seluruh kerajaan Lego adalah diorama yang ditempatkan dalam kamar raksasa. Diorama itu berada di dalam sangkar besar yang dilapisi kaca. Dari dalam, kaca-kaca itu seperti cermin, tetapi dari luar tampak seperti akuarium. Di dalam ruangan itu juga terdapat beberapa perabotan seperti meja kayu raksasa. Dan di atas meja itu terdapat kain, benang, dan mesin jahit raksasa.
kita bisa melihat banyak kepingan Lego berserakan di lantai ruangan tempat Luffy terjatuh. Melihat itu, Nami pun sangat terkejut. Menurut Sanji, ada raksasa yang tinggal di tempat itu. Maka hal tersebut sama saja jika mereka adalah hewan peliharaan yang diberi kandang. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara yang meminta tolong dan ternyata itu adalah Chopper yang dikurung di luar kandang. Tepatnya di meja kayu raksasa. Sehingga Zoro langsung membebaskan Chopper, membuat Chopper langsung memeluk Nami karena ia berpikir akan mati. Mendengar itu, Nami pun memberitahu Chopper bahwa ia berhutang nyawa pada Nami. Namun Usopp memberitahu Nami kalau beberapa saat yang lalu, Nami juga menangis seperti itu. Zoro lalu berkata, ini adalah ruangan raksasa, serta adanya pakaian seukuran manusia. Itu seperti ada raksasa yang sedang bermain boneka. Sanji pun sadar mengapa mereka tidak tahan dengan bau ketika sedang memanggang kelinci. Ternyata itu semua adalah resin sintetis. Mereka pun akhirnya paham bahwa ruangan raksasa tersebut adalah kuil Dewa Matahari. Menurut orang-orang di dalam diorama, mereka semua dijadikan hewan peliharaan bagi Dewa Matahari. Tiba-tiba muncul dua binatang raksasa yang memasuki ruangan. Itu adalah Hilmingander dan Mugen, seekor ular raksasa dan burung gagak raksasa. Mugen ini sepertinya gabungan dari Munin dan Hugin ya minasan, burung gagak milik Odin. Dan pada akhirnya mereka pun bertarung melawan dua binatang raksasa tersebut, sehingga menghancurkan barang-barang yang ada di dalam ruangan serta membuat ruangan itu terbakar. Di luar ruangan terlihat Dewa Matahari sedang berjalan menuju ruangan. Dia adalah raksasa yang jauh lebih besar daripada ukuran para raksasa Elbaf yang kita tahu minasan, sehingga setengah dari tubuhnya tidak diperlihatkan. Terlebih lagi ia menggunakan tengkorak rusa yang menutupi wajahnya. Ia memiliki tongkat dan perisai dengan simbol matahari. Dewa Matahari pun menyadari ada asap dan suara keributan di dalam ruangannya. Ia pun segera masuk ke dalam dan terkejut melihat Luffy menghancurkan ruangan tersebut dan sedang melawan kedua binatang raksasa. Luffy yang telah menggunakan Gear 5 tampak tertawa di tengah kobaran api yang membakar ruangan. Luffy pun langsung menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol untuk mengalahkan ular raksasa. Begitupun dengan Zoro yang berhasil mengalahkan gagak raksasa. Mereka pun masuk kembali ke dalam diorama untuk menghindari Dewa Matahari. Lalu mereka semua bertemu kembali dengan Iskat yang sangat marah. Namun konyolnya, Iskat dihantam hingga kepalanya benjol. Mereka pun lantas menaiki Iskat. Chopper kemudian menerjemahkan ucapan Iskat yang mengatakan, "Aku akan mengingat ini." Beruntungnya, Nami menemukan blueprint dari negeri diorama tersebut. Sialnya, Dewa Matahari telah bersiap menyerang dengan sangat marah. Nami pun menyuruh yang lainnya untuk bersiap karena jika mereka terus lurus ke depan, maka mereka akan berhasil menghancurkan cermin yang lain dan keluar dari tempat itu. Para warga diorama pun sangat terkejut melihat Dewa Matahari yang begitu marah, di mana Dewa Matahari mengatakan bahwa mereka semua tidak akan lolos. Dan spoiler chapter 1128 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata Dewa Matahari lagi main diorama ya. Tapi orang-orangannya manusia sungguhan. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta! Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.